Apa itu usaha? Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Sehingga dirumuskan W sama dengan F dikali S. W yang artinya usaha atau joule, F artinya gaya atau newton, dan S atau perpindahan. Meskipun besaran skalar, usaha ternyata dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan usaha negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tetapi juga bisa pada bidang miring. Usaha pada bidang datar. Gambar di atas menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya sebagai berikut. W sama dengan F cos theta atau kali S Fs cos theta. Usaha pada bidang miring kita dapat melihat pada gambar ini. Kemudian dirumuskan sebagai berikut. Materi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Adapun macam-macam energi adalah sebagai berikut. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan, sehingga dirumuskan energi kinetik sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Keterangan EK sama dengan energi kinetik atau joule, M massa atau kilogram, dan V kecepatan atau meter per second. Yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H. EP atau energi potensial atau joule, M massa atau kilogram, G percepatan gravitasi meter per second, dan H ketinggian benda atau. Yang ketiga, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas diregangkan atau dimampatkan. Secara matematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai berikut. EP atau energi potensial pegas atau joule, K konstanta pegas, dan segitiga X atau perubahan panjang pegas atau meter. Yang keempat, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya keluar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP ditambah EK, atau
EM atau energi mekanik atau Joule, EP yang diartikan sebagai energi potensial, dan EK atau energi kinetik. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Skala termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda. Terdapat 4 skala umum yang digunakan untuk termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Konferensi antar 4 skala tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. Skala Celsius dan Fahrenheit umum digunakan pada pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari. Sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah skala Kelvin. Perhitungan kalor perubahan zat. Kalor dapat berakibat pada perubahan suhu atau wujud suatu zat. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah zat padat menjadi cair atau zat cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan dapat mengubah zat cair menjadi padat atau zat gas menjadi cair. Kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Di mana Q adalah banyak kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu atau 0 derajat Celcius. Apabila benda mengalami perubahan wujud, maka jumlah energi yang digunakan tersebut dihitung dengan rumus M dikali L, di mana L adalah kalor jenis perubahan wujud zat. Satuan ukur kalor adalah kalori, di mana 1 kalor adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Perpindahan panas. Perpindahan panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya. 3 jenis perpindahan panas tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Contoh konduksi adalah rambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Contoh dari konveksi adalah pendingin ruangan atau AC dan pemanas air. Kemudian yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Pada level molekular, radiasi panas terjadi karena pergerakan acak momentum dan atom akibat radiasi elektromagnetik.